Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Untuk pembelajaran tematik muatan pelajaran matematika kali ini, kita akan belajar tentang bangun datar. Ada beberapa macam bangun datar, diantaranya yaitu segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar yang semua sisinya berupa garis lurus. Adapun ciri-cirinya berbentuk kurva tertutup dan sisinya berupa garis lurus. Coba perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Di sebelah kiri atas, namanya bangun datar apa? Bangun datar segitiga. Di sebelah kanannya segitiga namanya persegi. Di sebelah kanannya persegi namanya persegi 5. Di sebelah kanannya persegi 5 namanya persegi 6. Di bawah bangun segitiga ini namanya persegi 7, persegi 8, persegi 9, dan persegi 10. Pertanyaannya adalah, apakah semua bangun datar ini merupakan segi banyak? Ya, merupakan segi banyak. Kenapa? Karena semua sisinya berupa garis lurus. Apakah bangun datar lingkaran merupakan segi banyak? Bukan ya. Kenapa? Karena sisinya berupa garis lengkung, bukan garis lurus. Berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, segi banyak dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, segi banyak beraturan. Coba perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Apakah semua bangun datar ini merupakan segi banyak beraturan? Untuk mengetahuinya, kita lihat dulu pengertiannya. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri atas, namanya gambar segitiga. Apakah segitiga ini ketiga sisinya sama panjang? Ya, sama panjang ya ketiga sisinya. Kemudian, apakah semua sudutnya sama besar? Semua sudutnya sama besar. Jadi, segitiga ini merupakan segi banyak beraturan. Dan segitiga ini namanya segitiga sama sisi. Di sebelah kanannya segitiga sama sisi ada bangun datar persegi. Karena keempat sisinya sama panjang. Kemudian apakah semua sudutnya sama besar? Sama besar ya. Semua sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Jadi, bangun datar persegi ini merupakan segi banyak beraturan. Kenapa? Karena semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Begitupun juga dengan persegi 5, persegi 6, persegi 7, persegi 8, persegi 9, dan persegi 10. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ini namanya sudut. Sama besar ya sudut-sudutnya ya. Kemudian yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Coba perhatikan bangun datar berikut ini. Apakah semua bangun datar ini merupakan segi banyak tidak beraturan? Untuk mengetahuinya, kita lihat dulu pengertiannya terlebih dahulu. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Ingat, yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan juga sudut-sudutnya tidak sama besar. Coba kita perhatikan gambar segitiga ini. Apakah segitiga ini yang berwarna ungu merupakan segi banyak tidak beraturan? Kita lihat sisi-sisinya. Sisi sebelah samping kanan dan sisi sebelah samping kiri sisinya sama. Akan tetapi sisi sebelah bawahnya berbeda ya.
lebih pendek dari sisi sebelah samping kanan dan samping kiri. Karena sisi-sisinya tidak sama panjang, maka segitiga ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Dan segitiga ini dinamakan segitiga sama kaki. Di sebelah kanannya segitiga sama kaki, ini dinamakan segitiga apa? Siku-siku. Karena membentuk sudut siku-siku, yaitu sudutnya 90 derajat. Kita lihat apakah segitiga siku-siku ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Kita lihat sisinya. Apakah sisi-sisinya tidak sama panjang? Ya, tidak sama panjang ya. Di sisi miring ini lebih panjang daripada sisi sebelah bawah dan sisi sebelah samping kiri. Karena sisinya tidak sama panjang, kemudian sudut-sudutnya tidak sama besar. Karena di sini sudut siku-siku 90 derajat, di sini sudut lancip. Di sini sudut lancip. Dan sudut-sudutnya tidak sama besar, jadi segitiga siku-siku ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Adapun juga di sebelah kanannya persegi panjang, merupakan segi banyak tidak beraturan. Karena sisi di sebelah atas dan sisi di sebelah samping itu berbeda. Pun juga dengan sisi sebelah bawah dan sebelah samping juga berbeda panjangnya. Begitupun juga dengan bangun datar. Ini namanya bangun datar apa? Bangun datar belah ketupat. Meskipun sisinya sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Jadi belah ketupat ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Pun juga dengan bangun datar jajar genjang ini. Sisi sebelah atas dan sisi sebelah samping berbeda panjangnya ya. Begitupun juga dengan bangun datar trapesium. Berbeda panjangnya sisi sebelah bawah dengan sisi sebelah samping dan sisi sebelah atas. Jadi semua bangun ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Cara menentukan sebuah segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan, yang pertama, mengukur panjang sisi-sisi segi banyak dengan penggaris. Yang kedua, membandingkan besar setiap sudut segi banyak. Membandingkan besar sudut dapat dilakukan dengan menjiplak satu di antara sudut pada bangun datar, lalu ditempelkan ke sudut-sudut yang lainnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar pertama sampai gambar ke-10. Perintahnya adalah kelompokkan bangun di atas dalam kelompok segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, dan bukan segi banyak. Bapak akan memberikan contoh di nomor 1, nomor 4, dan nomor 7. Dan sisanya coba kalian kelompokkan sendiri. Kita perhatikan gambar nomor 1. Apakah gambar ini merupakan segi banyak? Jika merupakan segi banyak, semua sisinya berupa garis lurus. Apakah gambar pertama semua sisinya garis lurus? Tidak, karena semua sisinya garis lengkung. Jadi untuk gambar pertama bukan segi banyak. Kita perhatikan ke gambar keempat. Apakah semua sisinya berupa garis lurus? Iya, semua sisinya berupa garis lurus. Dan apakah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar? Tidak. Jadi, untuk gambar keempat ini,
merupakan kelompok segi banyak tidak beraturan. Yang terakhir, gambar ke-7. Apakah semua sisinya berupa garis lurus? Iya, berarti tinggal kita kelompokkan apakah segi banyak beraturan ataukah masuk ke segi banyak tidak beraturan. Cara mengetahuinya, apakah semua sisinya sama panjang dan semua besar sudutnya sama besar? Iya, semua sisinya sama panjang dan besar sudutnya sama besar. Berarti untuk gambar nomor 7 merupakan kelompok segi banyak beraturan. Nanti kalian di rumah mengelompokkan sisanya ya, yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Apakah berada di kelompok segi banyak beraturan, atau segi banyak tidak beraturan, atau bukan segi banyak, disertai dengan alasan-alasannya. Misalkan yang tadi, untuk gambar pertama, bukan segi banyak. Alasannya karena sisinya bukan berupa garis lurus. Dan gambar nomor 4 merupakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Dan nomor 7, gambar nomor 7, karena semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, dikelompokkan di segi banyak beraturan. Tugas kalian tinggal mengelompokkan sisanya seperti gambar berikut ini, nanti di garis ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallahu fiikum.